daraini amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang tafakkur, merenung akan keagungan Allah akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang babun fil mubadarati ilal khairati. Sekarang bab menerangkan tentang bersegera atau cepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Wa hasiman tawajjaha li khairin 'alal iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Dan juga memberikan motivasi kepada orang untuk melakukan kebaikan, untuk segera melakukan kebaikan tanpa ada ragu-ragu. Jadi mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan diberi kata-kata agar supaya yang diajak itu tidak ragu-ragu untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, kita ini diperintah untuk segera. Saya ingin membantu orang lain, segera. Jangan tunda-tunda. Saya ingin sholat tahajud, segera, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, nanti ada fitnah atau gangguan yang lain. Atau memberi motivasi kepada orang lain, ngajak-ngajak orang lain, ayo berjamaah ke masjid. Itu sunnah ya. Kalau sampai mau yang diajak itu, maka setiap orang yang diajak itu mau berjamaah ke masjid, pahala kita ini tambah. Pahalanya sendiri berjamaah di masjid ditambah dengan pahalanya orang yang diajak untuk berjamaah ke masjid tanpa mengurangi pahalanya orang yang diajak tersebut. Jadi double ya, double. Makanya orang ustadz atau kiai itu semangat sekali ya, berdakwah, berjuang, kemudian mengajak orang lain untuk ngaji, untuk sekolah diniyah, itu semangat karena mereka itu memang yang diharapkan itu ya. Pahala ceperan itu, pahala ceperan. Jadi pahala ceperannya itu yang banyak nanti. Ngajak untuk ngaji walaupun gangguannya banyak, tetap ngajak untuk ngaji. Atau ngajak untuk mondok umpamanya. Walaupun gangguannya banyak, tetap diajak untuk berbuat baik, yaitu mondok. Jadi di situ semangatnya para ustadz, para kiai itu, walaupun dihina, dicaci, egong-togong, tetap semangat itu. Karena yang dituju adalah pahala dari Allah Ta'ala, ridhonya Allah Ta'ala. Jadi tidak ngurus umpamanya ada yang menghina, mencaci, meremehkan, merendahkan, gangguan ini, gangguan itu, tidak ngurus. Jadi para ustadz, para kiai itu tidak ngurus. Yang penting terus untuk melakukan kebaikan. Mau dipuji ya silahkan, mau dicaci ya silahkan. Nah ini rahasianya kenapa para ustadz itu, para kiai itu semangat untuk ngajak orang lain menuju kebaikan. Nah sekarang kalau umpama dicaci semangat, kalau dipuji semangat, kalau dicaci tidak semangat. Nah ini sudah dipertanyakan keikhlasannya. Mau nepoci seneng, mau banglo umpama tegur pas tak semangat. Nah ini perlu dipertanyakan, ini jangan-jangan tidak ikhlas ini. Sebab orang ikhlas itu mau dipuji, mau dicaci, mau diberi bayaran atau tidak, dikasih saran atau kritik, tidak apa-apa, tidak masalah, tetap dia tidak akan pengaruh. Ini tanda-tandanya orang ikhlas ketika melakukan kebaikan. Mula badati sedin itu ya sudah ada tidak ikhlasnya. Qala Allah Ta'ala fastabiqul khairati. Allah Ta'ala berfirman,
berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi suruh lomba-lomba dalam kebaikan, tapi ingat niatnya yang benar. Walaupun berlomba-lomba dalam kebaikan tapi niatnya tidak benar, ya salah juga ya. Contoh umpama bangun masjid ya, niatnya sudah tidak benar, bukan lillahi ta'ala, tapi panas-panasan. Panas kena umpamanya masjid sebelah bagus, di sini masa jeleknya. Bangun masjid seperti ini maka niatnya salah, maka juga salah nanti di hadapan Allah Ta'ala, maka akan menjadi masjid diror. Masjid diror itu dulu ketika ada Nabi Muhammad, karena bukan usis ala taqwa, bukan masjid itu dibangun untuk karena bertakwa kepada Allah, maka masjid itu oleh Allah Ta'ala dibakar, oleh Nabi Muhammad dibakar karena niatnya salah. Jadi bukan masjid saja, apa saja wis tempat ibadah, tempat sekolah umpamanya berlomba-lomba dalam kebaikan tapi niatnya salah, ya cuman kelihatannya saja baik, padahal isinya adalah jelek. Umpamanya juga ini nun sewu mengadakan pengajian, umpamanya tabligh akbar, umpama Lumajang bersolawat, umpamanya ngundang Habib terkenal. Niatnya kalau lillahi ta'ala ya bagus, tapi kalau niatnya bukan karena lillahi ta'ala, ingin banyak, ingin ramai, begini dan begitu, ya salah, semuanya itu habis, tidak ada pahalanya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Firman-Nya Allah, bersegeralah untuk berlomba-lomba mencari ampunan Tuhan kalian. Jadi diperintah untuk mencari ampunan Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan juga bersegeralah untuk mencari sorga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, bayangan kita luasnya langit dan bumi itu luasnya luar biasa. Bumi itu kecil, ibarat biji kedelai, sedangkan langit pertama itu, ruang angkasanya itu ibarat sawah 100 hektar. Jadi kecil bumi itu ya, kecil. Cuman nanti kalau sudah luasnya seperti langit, maka kita akan mempunyai surga seperti luasnya langit dan bumi. Kalau tidak membayangkan kayak kemarin itu, memang ya, kun surga buat apa gitu. Hati kita ini akan tergerak ya, menuju apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad apabila hati kita ini hati akhirat. Kalau hati kita ini akhirat, ketika ada penjelasan dari Al-Quran atau dari Nabi Muhammad, maka hati kita ini tergerak untuk melakukan, ingin untuk melakukan. Ini kalau hati kita akhirat. Tapi kalau hati kita sudah bukan hati akhirat, masih diceritone ngene swarga ngene ombone saene wanu luar biasa, hati kita ini enggak tertarik belas ya, tak tertarik sekali. Tengerepon, rasakan ya pada diri kita ini, pada diri kita guys. Kalau kita ini diceritakan akhirat, diceritakan tentang ini itu pahalanya sekian, hati kita ini semangat untuk melakukan. Insya Allah hati kita ini hati akhirat. Tapi kalau diceritakan ini dan itu dari Al-Quran, dari hadis, dari ulama, hati kita ini adem ayem aja, tak ingin untuk melakukan, biasa-biasa saja. Ini pertanda hati kita ini hati dunia, hati dunia. Ojo loro hati ya, tidak usah sakit hati ya, memang begitu. Jadi kalau ceritakan kebaikan tentang ini dengan itu, semangat, alhamdulillah, segera bersyukur kepada Allah, berarti kita mempunyai hati akhirat.
Sama halnya begini ya, orang tidak suka duren diceritain duren. Contoh mama, duren itu enak, baunya saja luar biasa, membuat hidung ini seperti merekak ya mamanya. Saking enaknya duren, baunya itu 10 meter sudah bau. Setelah dimakan enak luar biasa. Tapi yang mendengarkan cerita itu orang nggak suka duren. Tak ngerasa sakit, tidak apa merasakan duren gitu. Sama ya dengan urusan akhirat. Ketika ada penjelasan yang tentang akhirat, surga begini, pahalanya begini, kalau ibadah begini, berfikir umpamanya tafakur tentang keagungan Allah itu pahalanya lebih baik daripada ibadah semalam penuh. Ada cerita seperti ini, penjelasan seperti ini, kita ini tidak tertarik. Oh, bahaya ini, bahaya. Jangan-jangan kita sudah terlalu cinta dunia, akhirnya ke akhirat itu taber ya, taber, tak anu sekali ya, tak tertarik untuk melakukan. Nah di sini surga itu iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa ammal ahadisu, adapun hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang motivasi untuk melakukan kebaikan, fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah, bersegeralah untuk beramal solehah, melakukan amal-amal yang baik. Amal yang baik itu banyak ya, ceritanya apa? Banyak macamnya, bukan wiridan saja, bukan ibadah sholat saja. Di antaranya lagi amal yang baik adalah merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi Muhammad disuruh melakukan amal soleh yang baik. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dainahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Karena apa kita ini diperintah untuk segera melakukan kebaikan? Karena apa? Karena kebaikan itu terkadang muncul fitnah. Contoh nun sewu ya, umpama suaminya ingin bantu orang lain karena tetangganya mungkin tidak punya beras umpamanya. Nah, akhirnya suaminya bawa beras 5 kilo, ketemu istrinya. Mau kemana mas? Ini mau ngantarkan beras. Kemana? Ke tetangga tidak punya beras. Apa kata istrinya? Istrinya ngomong gini, apa keluarganya dewi tidak butuh gitu. Apa tak butuh keluarga bagi orang lain. Akhirnya suaminya itu agak ragu, mau dilanjut apa enggak ini bersedekah beras. Akhirnya mau melanjutkan tapi ragu-ragu, berjalan melangkah keluar. Mas, dengarkan mas, kita ini juga masih butuh beras. Untuk apa disedekahkan? Akhirnya suaminya takut ditaruh itu beras. Nah, akhirnya nggak jadi sedekah membantu orang lain. Ini termasuk fitnah. Atau fitnah yang lain ya. Ketika kita naik mau berangkat umroh, niat mau haji atau umroh, uangnya kan banyak ini. Anggaplah puluhan juta, 40 juta. Sudah mau daftar ya. Tiba-tiba ya. Ada kecelakaan, keluarganya butuh dana yang banyak juga. Burunglah seumrohnya. Di fitnah itu pasti ada. Makanya kalau ada kita ini diperintah untuk melakukan kebaikan sebelum fitnah-fitnah itu, gangguan-gangguan itu datang. Itu gangguan pasti datang itu. Kadang umrohnya sudah lunas, mau haji mau berangkat, ujiannya banyak. Kadang keluarganya diuji, ujian ini, ujian itu, sehingga bertengkar. Setelah bertengkar, ini macam-macam. Kemarin itu ada yang mau berangkat haji ya, haji plus ya, bukan haji plus ya, haji kayak wisata gitu. Cuman bayarnya 200 juta, suami istri. Itu kan uangnya sudah ada ya, uangnya sudah ada dan mau berangkat ini. Apa pesannya orang tuanya ya? Pesan orang tuanya bilang begini,
Nah, jangan tukaran di Mekah ya, di Madinah juga jangan tukaran. Ini fitnah ini, artinya gangguan yang harus dilawan itu. Bisa jadi dia itu mungkin sudah biasa tukaran di rumahnya. Jadi dipesan berkali-kali sama orang tuanya untuk tidak tukaran di Mekah. Padahal itu berangkat hajinya kayak wisata itu 200 juta per orang. Berangkat duluan ya. Jadi daftar sekarang, berangkat sekarang. Kalau yang reguler kan biasa ya 50 jutaan ya. Detek apa puluhan tahun ya. Jadi di sini kaqita'il laili al-muzlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini kayak apa ya? Potongannya malam yang gelap. Jadi orang itu bisa berubah, siangnya itu, paginya itu beriman, sorenya sudah kafir, atau sore iman, paginya sudah kafir. Maksudnya apa? Jadi hatinya orang itu berubah-ubah ya. Sebelum ada fitnah untuk melakukan kebaikan, lakukan. Mau sedekah, sedekah saja. Tidak usah nunggu itu ya. Tidak usah, sedekah saja. Sebab kalau sudah nunggu, setannya itu banyak ngerenyap itu. Oh, tidak usah sedekah. Sudah wis, dia kan miskin ya. Biarkan cari sendiri. Biar ini, biar apa ya? Biar mandiri. Itu alasannya setan tuh ada aja ya. Padahal kita sudah niatnya sudah mau membantu. Yabi'u dainahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan harga sedikit dari dunia. Bagaimana menjual agama dengan dunia? Maksudnya begini. Ya, kalau di sarahnya kitab ini mengatakan diantaranya tero edukum lah ya. Ingin dihukum. Kemudian mengatakan, "Oh, tidak apa-apa nyogok itu tidak apa-apa." Tidak apa-apa nyogok itu ya. Padahal tidak boleh. Atau gini aja, korupsilah sedikit-sedikit. Tidak apa-apa. Yang penting untuk kebaikan. Ini sudah menjual agama dengan dunia yang sangat sedikit. Contohnya begitu di syarahnya. Ada juga apa ya, tipu menipu, padahal tidak boleh ya, sedikit-sedikit nipu, pet nyerempet, nipunya itu pet nyerempet, memperbolehkan. Oh, tidak apa-apa, ini demi kebaikan agar masjid kita itu cepat selesai umpamanya. Anulah, sedikit-sedikit lah ambil, nyetot, nyunat begitu. Ini contohnya orang yang menjual agama dengan rendah. Makanya kita ini ketika sudah melakukan untuk kebaikan, sebaiknya tidak usah ditunda, lakukan. Jangan sampai ada fitnah atau gangguan yang kemudian gak jadi untuk melakukan kebaikan. Setan ngerenyap ya, siapa saja wis, termasuk saya juga ada setannya, ada. Siapa bilang tidak ada? Ada, tanya semua, ada semua itu. Pokoknya mungkin senang dunia ya, wah ngerenyap setannya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.